Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kehadirat Allah dengan melafalkan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga senantiasa istiqamah di jalan sunnah beliau, dan kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di depan para sahabatnya. Cerita ini menjadikan para sahabat takjub luar biasa. Apa cerita Nabi? Kata beliau, dulu ada seorang laki-laki bernama, tidak disebutkan nama ya, dia berasal dari Bani Israel. Laki-laki ini punya satu keistimewaan. Disebutkan dalam riwayat, dia tidak pernah melepas pedangnya dalam berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Bayangkan, selama 1000 bulan dia berjihad di jalan Allah, tak pernah melepas pedangnya. Para sahabat mendengar itu merasa takjub. Kalau bahasa kita, mungkin mereka merasa sulit untuk menyaingi amalan ibadah orang itu. Bayangkan 1000 bulan Pak berjihad. Para sahabat kemudian terdiam, dan tidak lama ternyata turun wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu wahyu itu berupa surat Al-Qadar. Kita baca surat Al-Qadar sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul 'azim. Surat ini ya merupakan surat yang menjadi kabar gembira bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata ketika kita mendapatkan satu malam beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Qadar karena bercerita tentang malam yang punya nisbah, punya sifat qadar. Kita akan jelaskan apa itu makna qadar. Di ayat pertama, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalimat inna, anzalna itu menggunakan kata ganti kami, ya kan? Kalau diterjemah dalam teks bahasa Indonesianya, sungguh kami turunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Artinya makna inna anzalna itu bentuknya adalah plural, ya, jamak. Kami artinya.
Kalau kami kan artinya lebih dari sikop, namanya kami kan. Coba kalau kita pakai bahasa kita, beda dah. Saya pergi ke masjid dengan kami pergi ke masjid. Bedanya gimana? Kalau saya pergi ke masjid berarti dia berang. Kalau kami pergi ke masjid berarti bisa lebih dari 2, 3 dan seterusnya, ya kan? Itu arti kami dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada juga nama kami itu diwakilkan dengan makna dengan lafaz nahnu. Maka kalau dimasukkan ke dalam teks bahasa Arab, inna, sesungguhnya kami, anzalna, menurunkannya. Ada kesalahpahaman memahami makna kami di dalam Al-Quran, khususnya ketika Allah Ta'ala memaknai kami itu adalah Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Jangan sampai kita juga tidak paham ketika dalam Quran ada kalimat kami, kakek kita ngomong atau berprasangka bahwa berarti Tuhan itu lebih dari satu, ya kan? Karena kami tadi. Nah, di sini perlulah namanya belajar tafsir Al-Quran yang para ulama menjelaskan makna atau kenapa Allah Ta'ala menggunakan istilah kami di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak langsung misalkan aku, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran, kan itu. Kenapa harus kami? Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, perlu dipahami ya, kalimat kami pertama harus dipahami bahwa kami yang dimaksudkan di dalam firman Allah dimanapun dia berada, termasuk dalam surah Al-Qadar, itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu banyak. Tidak bermakna kami itu bahwa Allah plural, berbilang, lebih dari satu. Tidak itu maknanya. Sebagaimana pemaknaan dalam bahasa kita. Ya, kalau bahasa kita kan kami itu berarti banyak, tapi dalam bahasa Arab inna atau nahnu atau kami dalam bahasa kita itu tidak bermakna lebih dari satu. Kalau Allah yang berfirman kami, tetap maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal Maha Esa. Satu itu harus dipahami, Pak. Tidak boleh kita berpikir oh berarti Allah itu banyak karena menggunakan kami. Ini fatal, bisa batal akidah kita. Maka harus paham itu. Yang kedua, nah ini yang perlu dipahami dalam konteks kaidah bahasa Arab kami, ya. Kemudian setelahnya nanti ada kata kerja, maka kita istilahkan ya. Kata kerja nanti ujungnya misalkan na, seperti dalam surat dalam surat Al-Qadar tadi. Dalam surat Al-Qadar tadi misalkan bunyinya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, di sini Pak, inna ya menggunakan kata ganti kami. Kata ganti kami dalam bahasa Arab itu ternyata maknanya adalah ta'ziman li sya'nihi subhanahu wa ta'ala. Kalau kami dalam bahasa Arab justru bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperkenalkan keagungan dan kehebatan dan keluhurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita berbeda, kalau justru kita ngomong kami itu merendah hati. Tidak ngomong aku atau saya tidak. Tapi kalau ngomong kami berarti kita rendah hati kan, tidak sombong. Tapi kalau dalam bahasa Arab, apalagi Allah yang berfirman, justru kalimat kami yang diwakili dengan nahnu atau menjadi inna anzalna seperti ini, maknanya menjadikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
maha agung, maha besar, maha mulia, menunjukkan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu makna inna anzalna, begitu makna kami yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an dimanapun dia berada. Kalau yang dimaksudkan itu kami adalah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami kan banyak, Pak. Kami kan bisa juga nanti dimaksudkan misalkan orang-orang yang beriman gitu ya. Maka lihat dulu konteks ayatnya. Kalau kami dimaksudkan adalah Allah, ini ta'ziman li sya'nihi azza wa jalla, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita keliru atau tidak paham juga. Apalagi sampai kita beranggapan oh berarti Allah itu banyak. Nah ini bahaya. Karena dasar dari kita beragama, dasar kita dalam berislam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Kalau kita berpikir misalkan Allah itu banyak gara-gara kalimat kami di sini, bagaimana dengan orang kami menggunakan kami? Maka jelaskan dua hal. Satu, bahwa kami di dalam firman Allah yang bermakna Allah, kami dalam arti Allah itu tidak bermakna Allah lebih dari satu, tidak bermakna Allah itu berbilang. Tetap Allah itu Maha Esa, Allah itu Tunggal Esa. Yang kedua, makna kami di sini sengaja Allah gunakan untuk menunjukkan keagungannya, untuk menunjukkan kebesarannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata kalimat nahnu, kami dalam bahasa Arab ini ketika diterapkan dalam Al-Quran menunjukkan ternyata ada proses Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan makhluknya yang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan yang Allah perintahkan. Contoh di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkannya Al-Quran, yang menurunkan adalah Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Artinya ada campur tangan Jibril yang memang Allah perintahkan. Tapi ya, nah ini catatan, tapi dalam hal ibadah, dalam hal menyembah, tidak pernah Allah gunakan kalimat kami. Tidak pernah Allah gunakan kalimat kami, nahnu, tapi Allah gunakan kalimat tunggal yang bermakna saya atau aku. Contoh dalam Quran misalkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, aku sekarang. Allah tidak nyebut sesungguhnya kami adalah Allah, tidak. Tapi sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku untuk mengingat diriku. Tuh. Semuanya aku dan aku. Karena tentang apa? Tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kalau ibadah itu jelas ya, harus tegas. Makanya dalam firman-firman Allah kalau sudah terkait dengan ibadah, terkait dengan menyembah, Allah gunakan kalimat tunggal seperti ana, ni yang bermakna aku atau saya. Tapi kalau terkait dengan misalkan diturunkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, Allah gunakan kalimat kami. Inna anzalnahu, sungguh telah kami turunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dalam surat yang lain, sungguh kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Nah, jadi biasa kalimat kami dengan 3 catatan tadi yang harus kita paham, ya. Bisa jadi nanti ada dari orang, entah dari internal kawan-kawan kita dari Muslim atau bahkan dari non-Muslim yang bertanya, pengen tahu kan apa? Jadi kita jawab dengan ilmiah. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran. Saya tanya sekarang, adakah kalimat Quran dalam ayat pertama ini? Adakah bunyi nama Qur'annya di ayat pertama? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ayat pertama. Apa artinya tadi Pak? Sesungguhnya kami turunkan
Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Saya tanya, mana bunyi Qurannya di situ? Tadi katanya untuk diturunkan Quran. Qurannya mana? Tidak disebut secara langsung kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menjelaskan begini, Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada rahasianya. Kenapa tidak langsung Allah tegaskan nama di situ? Kan bisa saja begini bunyi ayatnya. Inna anzalnal Qur'ana fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Tapi Qur'annya tidak langsung disebut, hanya disebut inisial saja, hu. Anzalnahu. Hu ini dalam bahasa Arab artinya nya. Kata ganti ketiga yang dia tidak ada di tempat. Dia berada jauh tapi bisa dikenal. Nya ini kembali ke siapa? Kembali kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran. Para ulama menyebutkan ternyata rahasianya kenapa Allah Ta'ala tidak langsung menyebutkan nama Quran di sini, tapi hanya sekedar hu saja, inisial saja. Ini menunjukkan akan kedekatan Al-Quran dengan kaum muslimin. Tidak perlu disebut nama, tapi sudah pasti familiar dan sudah dimengerti, sudah dipahami dengan baik oleh orang-orang Islam. Tidak perlu sebut nama, tapi kita ngerti maknanya adalah Quran. Makanya tadi ketika saya tanya maknanya turunkan apa, semua udah tahu turunkan Quran. Padahal tak kata di sini sebut Quran. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan akan keagungan Al-Quran itu sendiri, walaupun tidak disebut secara spesifik, tidak disebut secara tegas, tapi bisa dipahami oleh umat Islam karena dekatnya Al-Quran dengan kita sebagai orang Muslim. Gitu ya. Sama kita lah, misalnya di masjid ini, misalkan Pak Joko ya, Pak Joko, saya kenal Pak Joko ya. Kita ngobrol ya, sambil ngopi, misalkan bapak-bapak jamaah sambil ngobrol. Oh Pak, ini si Dio itu, ini. Tidak nyebut nama, cuma ngomongin Dio dan Dio. Tapi bapak-bapak yang ngopi saat itu sudah ngerti. Tidak perlu sebut nama, pasti yang dimaksud adalah Pak Joko. Ngapa? Karena sudah dekat sama Pak Joko, orangnya baik, orangnya rajin, misalnya gitu ya. Sehingga tidak perlu sebut nama, tapi semua paham bahwa yang dimaksud itu adalah Pak Joko. Sama seperti Quran. Ketika interaksi kita bagus dengan Quran, tidak perlu sebut nama langsung, tapi dengan inisial saja kita sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam. Dan itu idealnya interaksi kita dengan Quran. Walaupun tentu ya pada faktanya ada saja yang masih jauh terhadap Al-Quran, yang baca Qurannya ada yang 1 tahun itu cuma sebulan, pas Ramadan pas puasa baca Quran dia. Setelah puasa pre keluar dia baca Quran. Jadi Quran itu selama 11 bulan berada di rak buku ya, dibuka lagi tahun depan lah berdebu lagi atau di sana tadi. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyindir ini dengan menyatakan bahwa seharusnya Al-Quran itu interaksi kita harusnya lebih baik. Apalagi Pak Sya'ban ini, bulan Sya'ban, para ulama menyebutkan Syahrul Qurra, bulannya saatnya membaca Quran, memperbanyak interaksi dengan Quran sebelum ketemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, hari ini berapa juz kita baca? Ya? Ada yang sudah sejuz? Ada, insyaallah. Ya? Ada yang 1 ayat? Ada juga pas sholat tadi ya. Baca surah Al-Fatihah 1 sampai 7. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya inna anzalnahu, di sini maksudnya adalah Al-Quran. Diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ini ternyata para ulama sepakat ya, turunnya Quran itu 2 tahap. Turunnya Quran itu 2 tahap. Jadi Quran itu kan berada di Lauhil Mahfuz. Ya, Quran itu berada di Lauhil Mahfuz. Misalkan Quran ya, berada di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah turunkan
melalui malaikat Jibril ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah. Ya, ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana? Langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi. Itu namanya Baitul Izzah. Tahap pertama. Tahap kedua, barulah dari Baitul Izzah langit bumi ini turun baru kemudian kepada Rasulullah SAW di dunia. Turunnya berbeda. Kalau proses yang pertama, turunnya ini langsung 30 juz. Langsung 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini 30 juz. Nah, dari Baitul Izzah langit dunia ini turun kepada Rasulullah, barulah berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan asbabun nuzul. Selama kurang lebih 23 tahun. Dari Baitul Izzah ke bumi, ke Rasulullah SAW. Jadi prosesnya 2 kali. Nah, dalam surat Al-Qadar ini, Inna anzalnahu, sungguh kami turunkan Al-Quran. Yang dimaksud ini kapan, yang mana? Apa proses pertama, apa proses kedua? Para ulama menjelaskan di sini ada 2 pendapat besar. Ada yang mengatakan pendapat pertama, dimaksudkan di surat Al-Qadar ini, diturunkan ini pada proses pertamanya, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Ya. Seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya berpendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan dia yang dimaksud turun di surah Al-Qadar ini adalah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW pada saat beliau berada di Gua Hira. Jadi 2 pendapat itu, dan dua-duanya sama punya dasar, ya, punya dalil. Bagi kita, ya, tidak persoalan perbedaan pendapat itu. Yang penting bahwa Al-Quran punya 2 tahap penurunannya. Yang pertama sekaligus, kemudian setelahnya berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaan serta sebab nuzulnya. Jadi begitu Pak turunnya, tidak langsung dari Allah, dari Lauhul Mahfuz langsung ke Rasulullah, tidak. Ya, tapi ada proses itu. Makanya di dalam Al-Quran, ya, Rasul SAW menerima Al-Quran itu begitu mudahnya. Karena tidak langsung 30 juz, Pak. Kalau langsung 30 juz diterima Rasul kan berat. Rasul kan manusia biasa juga. Dan itu selain berat diterima Rasul kalau langsung 30 juz, juga akan berat diterima oleh para sahabat. Langsung 30 juz. Makanya diturunkan berangsur-angsur sehingga Rasul mudah menyerap, menghafal, memahami, kemudian juga mudah disampaikan kepada para sahabat. Bisa menerimanya dengan, ya, step by step lah, sedikit demi sedikit, sehingga bisa lebih maksimal menerimanya. Baik, itu makna dari Inna anzalnahu, turunnya Quran itu punya 2 tahap. Makanya ada yang memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 27, ya, dan 29. Berbeda pendapat, nanti ya jadi soal. Jangan berbala gara-gara itu, ya kan? Jangan lagi tidak pekawan gara-gara beda pendapat, ya. Yang penting kita memahami bahwa Al-Quran ini istimewa. Allah turunkan kepada kita menjadi petunjuk hidup kita di dunia dan nanti untuk menjadi kebahagiaan kita di akhirat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertanyaan berikutnya adalah apa makna Lailatul Qadar? Kalau Laila, apa arti Laila? Arti Laila apa? Malam. Nah, kalau Qadar itu ada 3 makna. Laila udah paham dan sudah sepakat artinya malam. Malam itu apa? Sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu arti malam dalam bahasa Arab disebut dengan Laila atau Lail. Nanti ada surat Al-Lail gitu ya. Laila itu dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itulah malam. Sedangkan Qadar ada 3 makna. Makna pertama, Qadar itu artinya adalah takdir, ketentuan
sudah jadi bahasa kita kan, kadar itu kan ketentuan, takdir. Malam itu Bapak Ibu ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir umat manusia sampai tahun depan. Makanya kita diperintahkan untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Kenapa? Malaikat sedang diperintahkan Allah untuk menuliskan takdir kita. Kalau malam itu kita ibadah, tentulah takdir yang terbaik akan dituliskan oleh malaikat untuk kita sampai tahun depan. Tapi sebaliknya, kalau malam itu justru kita na'udzubillah melakukan maksiat, berjudi dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi? Na'udzubillah. Apa yang akan dicatat oleh malaikat untuk takdir kita tahun berikutnya? Na'udzubillah. Ya, makanya malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam ketentuan takdir. Ya, biizni rabbihim min kulli amr. Semua takdir malam itu Allah tentukan. Itu makna pertama dari qadar. Makna kedua, qadar itu artinya sempit. Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kenapa sempit? Tanazzalul malaikatu, artinya turun. Nazal artinya turun. Kalau pakai tanazzala atau tanazzalu, berarti turunnya itu ramai, banyak, dan bergerombol. Kalau nazar turun biasa. Tapi kalau tanazala menggunakan tambahannya berarti turunnya seperti hujan yang lebat, banyak sekali. Maka itu tanazzalul malaikatu waruh. Malam itu diperintahkan Allah malaikat untuk turun berbondong-bondong ke muka bumi. Bahkan disebutkan dalam riwayat, andaikan manusia bisa melihat malaikat pada malam itu, niscaya tidak ada sejengkal tanah di bumi yang kosong dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sempit terasa bumi ini dihadiri oleh malaikat-malaikat yang mulia yang turun dari langit. Menunjukkan keistimewaan malam itu karena malaikat turun membawa keberkahan, kemuliaan, ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanazzal, jadi turunnya banyak sekali malam itu. Sehingga malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Makna ketiga, ini yang makna yang biasa kita pahami. Qadar itu artinya adalah mulia, agung. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia atau malam yang agung. Kenapa agung? Dalam tafsir Al-Wasit karya Syekh Muhammad Said Al-Qawi rahimahullah, beliau mengatakan keagungan malam itu disebabkan banyak sekali kemuliaan yang terdapat, rentetan kemuliaan yang terdapat pada malam itu. Mulai dari Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia, melalui malaikat Jibril yang mulia, disampaikan kepada Nabi yang mulia, dan Nabi yang mulia ini pun bisa menyampaikan Quran itu kepada umat yang mulia, yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka lengkap kemuliaan pada malam itu. Wajarlah jika malam itu disebut dengan malam mulia atau malam yang agung, atau bahasa Arabnya adalah Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kemuliaan itu tentu tidak bisa kita sangkal lagi, tidak bisa kita pungkiri lagi. Terlebih lagi ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, kalau ada kalimat wa ma adraka, Bapak Ibu, sudah dibahas pernah di surah Al-Humazah. Kalau ada wa ma adraka dalam Al-Quran, kemungkinan besar. Satu, biasanya Allah akan bercerita tentang dahsyatnya kiamat. Buktinya di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Terus wa ma adraka mal Qari'ah. Pakai wa ma adraka kan? Tentang apa itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tentang manusia berterbangan seperti anai-anai. Wa taqumul jibalu kal 'ahnil manfush. Bahkan gunung-gunung hancur berantakan saking dahsyatnya hari kiamat. Dan Allah gunakan redaksi
nasi wa ma adraka mal qari'ah. Sama seperti di surat Al-Haqqah menggunakan wa ma adraka mal haqqah. Tentang apa itu? Tentang hari kiamat, dahsyatnya kiamat. Atau yang kedua, Allah bercerita kalau menggunakan kalimat wa ma adraka, bercerita tentang dahsyatnya azab neraka Allah. Seperti di surah Al-Humazah yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Ya. Apa bunyi ayatnya? Masih ingat? Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama. Lagi kan pakai wa ma adraka. Tentang apa itu? Narullahil muqadah allati tattaliqu 'alal afidah. Api neraka Allah yang begitu panas yang membakar manusia sampai ke jantung hati. Allah bercerita tentang dahsyatnya azab neraka Allah menggunakan diawali dengan wa ma adraka. Tapi jemaah sekalian, kembali Allah gunakan kalimat wa ma adraka di surat Al-Qadar ini, tapi tidak bicara tentang dahsyatnya kiamat, tidak juga bicara tentang dahsyatnya azab neraka Allah, tapi bicara tentang satu malam yang luar biasa, yang kalau kita ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira kalau ditahunkan berapa? 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Jemaah sekalian, kita kata Nabi, umur umatku itu kata Nabi, a'mal ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Jarang ada yang lewat, ya jarang, walaupun ada. Artinya, kalau misalkan hidup kita sampai 70 tahun misalkan umur kita, kira-kira kalau kita ibadah, sholat misalkan, diakumulasi sholat kita itu selama 70 tahun itu, kira-kira berapa tahun lah kita ibadah sholat? Taruhlah paling maksimal 20 tahun. Kalau kita sholatnya misalkan dalam sekali sholat itu 5 menit atau sampai 10 menit. Lalu 10 menit, 5 menit. Paling banter biasanya 2 menit, 3 menit selesai ya. Nah itu kalau misalkan lumayan 5 sampai 10 menit kita sholat. 20 tahun Pak hanya untuk ibadah. Yang 50 tahunnya kita gunakan untuk tidur, untuk ngobrol, untuk ngopi, untuk nonton, untuk begawe, dan untuk yang lain di luar ibadah. Cuma 20 tahun. Nah ibadah tidak berhenti-henti selama 83 tahun lebih ibadah. Kalau kita dapat semalam ini, malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, ya, makanya jangan disia-siakan. Sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Para ulama menyebutkan Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan Ramadan, dan setiap tahun Lailatul Qadar turun atau terjadi. Setelah selesai kajian dia datang kemudian ngomong cerita, Ustaz, aku waktu Ramadan tahun berapa disebutnya ya, aku lupa tahunnya, aku ketemu dengan Lailatul Qadar. Baik Pak, ketemu Pak mana aja? Putih warnanya Pak Ustaz. Nah aja putih Pak mana? Jadi dalam gambaran Bapak ini, Lailatul Qadar itu seperti makhluk yang berwarna putih ya, yang entah bagaimana yang dia lihat. Jadi seolah-olah Lailatul Qadar itu turun dari langit berbentuk makhluk, punya jasad, punya fisik berwarna putih. Nah ini salah kaprah. Lailatul Qadar Bapak Ibu bukan makhluk yang berfisik, yang punya warna putih dan bagaimanapun apa makna yang kita gambarkan, tidak seperti itu. Lailatul Qadar itu adalah kondisi malam, keadaan malam yang mulia, yang istimewa, bukan berbentuk makhluk. Tidak. Jadi curiga gitu aja ketemu Lailatul Qadar, apa ketemu dengan hantu, tidak kawan nih.
Jadi jangan salah kaprah ya. Jangan ditunggu kapan lah nilai itu kode kurun dicari mau tidak hati ini. Bukan itu yang dimaksud itu qadar ya. Laila kan tadi malam, artinya kondisi malam. Dan malam itu Allah pilih sebagai malam kemuliaan yang kalau kita ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena zal malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun di sini artinya keselamatan akan kita raih, ketenangan, ketentraman akan kita raih sampai fajar menyingsing. Jadi malam itu tenang, tentram. Makna pertama itu. Makna kedua, salamun hiya hatta matla'il fajar artinya ketenangan, ketentraman akan didapatkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada malam itu sampai fajar kehidupannya. Sampai dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan ketenangan hidup, dia akan mendapatkan ketentraman hidup. Jadi Pak, Lailatul Qadar itu memang begitu istimewa. Jangan sampai terlewatkan. Ya, Nabi SAW memberikan bocoran. Nah, bocoran ini rahasia kita, jangan kasih tahu yang lain. Kata Nabi dalam hadisnya, "Taharrau Lailatul Qadar fil 'ashril awakhir min Ramadan." Cari Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya mulai tanggal 21, 22, 23 sampai 30. Ya. 10 terakhir bulan Ramadan. Dipersempit lagi oleh Nabi dalam hadis yang lain. Taharrau Lailatul Qadar fil witri min 'ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjilnya di 10 terakhir. Berarti mulai tanggal 21, 23, 25, 27 dan bahkan dalam hadis yang lain diperkecil lagi di satu malam. Taharrau Lailatul Qadar fi 27 min 'ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Jadi kalau malam 27 itu ada kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi. Ya, bukan turun, kayak turun seperti makhluk tadi ya, terjadi Lailatul Qadar. Makanya malam 27 Pak, di masjid-masjid besar di dunia itu ramai didatangi oleh kaum muslimin. Di Mekah, di Masjidil Haram, di Madinah, Masjid Nabawi, di Mesir, di Masjid Amr bin As ya, itu melaksanakan rangkaian ibadah pada malam 27. Kami di Mesir dulu sempat saya tanggal 27 Ramadan ya, pernah ikut iktikaf di Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As ini terkenal masjid yang ramai luar biasa umat Islam yang ibadah di situ karena ada imam bernama Syekh Jibril. Syekh Jibril ini suaranya luar biasa. Sampai-sampai dulu waktu Masjid Amr bin As pertama kali dibangun, beliau jadi imam. Di sekitar situ ada Kristen Koptik. Di Mesir itu ada umat Kristiani namanya Kristen Koptik. Nah, ketika beliau jadi imam, Syekh Jibril jadi imam, didengar oleh orang-orang Kristen yang ada di sekitar situ. Banyak akhirnya mereka yang memeluk agama Islam karena merasa suara yang beliau baca saat baca Quran itu, mereka merasakan dalam hati betapa indahnya akhirnya mereka masuk dalam Islam. Nah, beliau jadi imam malam 27. Kami datang siang habis zuhur, dah dapat lagi dalam masjid, sudah berada di luar. Asalnya jalan raya itu sudah tutup waktu asar. Kalau malamnya luar biasa Pak, saat sholat ya terbawa suasana dan kondisi betapa nikmatnya ibadah, dan umat Islam tahu betapa malam itu kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Maka digunakan dengan semaksimal mungkin waktu-waktu, hari-hari atau menit-menit ya, jam-jam yang ada di malam Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Nanti andaikan Allah takdirkan kita ketemu dengan bulan Ramadan, karena dekat yang tahu nih, dekat yang bisa memastikan kita ketemu Ramadan. Tapi paling tidak kita terus berdoa, Allah membarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta sampaikan umur ke bulan Ramadan. Ketika sampai bulan Ramadan, Bapak Ibu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya di 10 terakhir. Tapi catatannya tidak boleh pragmatis. Artinya tidak boleh hanya ibadah tanggal-tanggal ganjil saja. Tanggal-tanggal genap itu ketidur, nonton, ya.
berjalan kemana-mana, pas tanggal ganjil baru semangat ibadah. Gak boleh begitu. Yang dapat Lailatul Qadar itu yang dari sejak awal Ramadan tetap ibadah, tapi pas 10 terakhir lebih giat lagi ibadah, lebih semangat lagi ibadah. Begitu. Jangan tanggal 1 sampai tanggal 20 berada di mall, pas malam-malam ganjil baru berada di masjid. Nah itu nggak boleh, pragmatis namanya. Maka tetap, makanya Allah Ta'ala sebenarnya merahasiakan, dan Rasul pun tidak memastikan akan datang Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil, tidak memastikan. Allah pun dalam Quran tidak menyebutkan secara langsung. Kenapa dirahasiakan begitu? Agar kita umat Islam memaksimalkan setiap waktu yang ada, setiap tanggal Ramadannya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya, ketika Allah berikan kesempatan ketemu dengan Ramadan, mari kita manfaatkan waktu-waktu itu dengan ibadah terbaik kita. Malam itu ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa meregup nikmatnya bermunajat, beribadah, bersujud di hadapan Allah, sehingga malam itu Allah Ta'ala mengaruniakan Lailatul Qadar. Paling tidak Bapak Ibu, jadilah sekali dalam seumur hidup kita bisa merasakan Lailatul Qadar. Caranya sebenarnya gampang dalam tanda kutip ya. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, manfaatkanlah setiap malam ganjil itu, jangan ada yang tertinggal ibadah kita. Jadi setiap malam ganjil mulai dari 1 itu Pak, teruslah ibadah. Tidur ya normal tidurnya, tapi saat malam ganjil itu tidurnya dikit kan, banyakkan ibadahnya, banyakkan sholat sunnahnya, banyakkan ngajinya, banyak tahajud, banyak zikir dan lain sebagainya. Kalau setiap tanggal ganjil sampai akhir Ramadan kita laksanakan begitu, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Mau tanggal berapapun kan, di malam ganjil itu insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Tapi tadi catatannya jangan sampai kita malam genapnya tidur, malam genapnya bahkan berjudi, maksiat, nauzubillah. Ya, begitu. Karena itu jemaah sekalian, malam itu kata Nabi dalam hadisnya, kalau kita mendapatkan malam itu, paling tidak banyak doa. Di antara doanya adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Silakan perbanyak doa itu, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kepada amin ya rabbal alamin. Wah, ini tidak sempat ini ya, tanya jawab. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita ada kesempatan untuk bertanya jawab insyaallah. Mohon maaf ya karena kepanjangan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin nanya kayak harus siap boleh. Kita tutup dengan lafal hamdalillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi